Salam sukses buat para subscriber saya, para sahabat saya, khususnya teman-teman mahasiswa. Kali ini saya akan melanjutkan materi pada disiplin ilmu perilaku organisasi bagian keempat, yaitu pada pokok bahasan organisasi dan desain struktur dan budaya organisasi. Teman-teman sekalian, ada baiknya secara mendasar kita memulai dari pengertian dan definisi. Struktur organisasi adalah bagaimana sebuah pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Sedangkan definisi struktur organisasi menurut beberapa ahli, antara lain menurut Robin dan Coulter tahun 2007, struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Menurut Handoko 2003, struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Menurut Gibson dan kawan-kawan 2002, struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan. Sedangkan menurut Hasibuan 2004, struktur organisasi didefinisikan sebagai menggambarkan tipe organisasi, departemen-departemen organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali, serta pimpinan organisasi. Berikut definisi desain organisasi. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan definisi desain organisasi menurut para ahli, yaitu Bonaparte dan Matheson, desain organisasi didefinisikan sebagai struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Sedangkan menurut Griffin 2004, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Sedangkan menurut Wisnu dan Nur Hasanah 2005, desain organisasi didefinisikan sebagai sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.
bagaimana atau apa saja elemen-elemen struktur organisasi? Ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur, antara lain spesialisasi pekerjaan, artinya sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan sendiri. Berikutnya, departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai untuk departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga, rantai komando, artinya ada garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali, artinya jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Yang keenam, formalisasi, sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Berikutnya, jenis-jenis dan pengertian organisasi dalam berbagai bidang. Jadi jenisnya, macamnya organisasi itu ada banyak. Kalau dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, organisasi bisnis. Dalam dunia bisnis, organisasi dipahami sebagai entitas sosial yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang bekerja secara terkoordinasi dalam lingkungan eksternal tertentu yang bertujuan pada tujuan kolektif. Contohnya CP, PT, Perma, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi sosial. Organisasi sosial dilihat sebagai sekelompok orang yang saling terhubung, yang memiliki ide-ide yang sama, yang memungkinkan mereka bekerja untuk proyek yang sama. Contoh misalnya keluarga, contoh lain komunitas, kelompok agama, sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, organisasi politik. Suatu organisasi politik dipahami sebagai asosiasi atau gerakan politik yang fungsinya untuk mengekspresikan ideologi suatu rakyat dalam hal-hal publik tertentu yang menjadi kepentingan umum. Yang keempat, organisasi teknis. Organisasi teknis ini terdiri dari sekelompok orang yang harus memenuhi tugas-tugas tertentu secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh, jasa konstruksi, industri, atau bidang jasa yang lainnya
Nah, ketika organisasi teknis melakukan proyek baru, sekelompok orang biasanya merencanakan dan mengevaluasi kegiatan, sementara yang lain menunggu tanggapan analisis tersebut untuk memenuhi tugasnya dengan cara yang terencana untuk memastikan kualitas manajemen dan hasil yang sukses. Metode desain struktur organisasi secara rinci dapat dikelompokkan menjadi 4 model ekstrim dari desain organisasi. Yang pertama, model mekanistis. Merupakan atau sebuah struktur yang didirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Yang kedua, model organik, sebuah model struktur yang rata, menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipasi. Artinya banyak orang yang terlibat. Yang ketiga, model piramid. Pada model piramid ini dibuat persis sebuah piramida, makin ke atas makin kecil, makin sedikit. Yang keempat atau yang terakhir, model horizontal. Model ini dibuat dengan menarik garis lurus secara horizontal dengan pembagian fungsional masing-masing bersama tugasnya masing-masing. Para subscriber dan sahabat saya, kita lanjutkan kepada pembahasan dari organisasi. Mengapa budaya organisasi ini penting dalam rangka mempertahankan, mengembangkan sebuah organisasi. Bahkan ada yang teori yang mengatakan bahwa, ada penelitian yang mengatakan bahwa budaya organisasi itu juga mendorong para anggota organisasi untuk termotivasi di dalam mencapai tujuan. Menurut Talisiduhu Daha dalam bukunya Budaya Organisasi, mengemukakan pendapat Edward Bunn dan Vijay Sathe sebagai berikut. Character of civilization take in its wide technographic strength is that complex world which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Budaya mempunyai pengertian teknografis yang luas, meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan lainnya yang didapat sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Vijay Sathe mengartikan culture is the set of important assumptions that members of community share in common. Budaya adalah seperangkat asumsi penting
yang dimiliki bersama anggota masyarakat. Edgar dan Skin menyatakan budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah. Adaptasi eksternal dan integrasi eksternal yang resmi dan terlaksana dengan baik, dan oleh karena itu diajarkan, diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terkait dengan masalah-masalah tersebut. Unsur-unsur budaya seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, perilaku, asumsi dasar, sistem nilai, pembelajaran, masalah adaptasi eksternal dan internal. Sedangkan unsur-unsur organisasi menurut Philip Shalnick, yang pertama adanya kumpulan orang, kerjasama, tujuan bersama, sistem koordinasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, sumber daya organisasi. Peter F. Drucker mengatakan bahwa budaya organisasi itu pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok yang kemudian kelompok ini mewariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah-masalah terkait hal-hal di atas. Edgar Haskin mengatakan budaya organisasi mengacu kepada suatu sistem. Makna bersama dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi ini dengan organisasi yang lain. Jadi budaya organisasi itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan bagi sistem dan praktek-praktek manajemen serta perilaku yang meningkatkan dan menguatkan prinsip-prinsip tersebut. Sedangkan Robin menjelaskan, memaknai budaya organisasi sebagai filosofi dasar yang memberikan arahan bagi kebijakan organisasi dalam pengelolaan karyawan dan nasabah. Dan lebih lanjut, Robin juga menyatakan bahwa sebuah sistem makna bersama dibentuk oleh para warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi yang lain. Sistem pemaknaan bersama merupakan seperangkat karakter kunci dari nilai-nilai organisasi. Karena itu, Robin memberikan 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, adanya inovasi dan keberanian ambil risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, berorientasi pada hasil. Yang keempat,
berorientasi kepada manusia. 5. Berorientasi pada sebuah tim. 6. Adanya agresivitas. 7. Adanya stabilitas. Sedangkan beberapa hal yang bisa saya kemukakan tentang unsur-unsur budaya organisasi, adanya asumsi dasar, seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut pemimpin, adanya pedoman mengatasi masalah, berbagai nilai, pewarisan, acuan perilaku, citra dan brand yang khas, serta adaptasi. Sedangkan kalau menurut Susanto, unsur budaya itu ada 5. Yang pertama, lingkungan usaha. Yang kedua, nilai-nilai. Yang ketiga, kepahlawanan. Yang keempat, tata cara atau upacara. Dan yang kelima, jaringan kultural. Para subscriber dan sahabat-sahabat saya, khususnya para mahasiswa, budaya organisasi itu disebut juga budaya perusahaan. Budaya perusahaan sering juga disebut budaya kerja, karena tidak bisa dipisahkan dengan kinerja. Sumber daya manusia makin kuat, budaya perusahaan makin kuat pula dorongan untuk berprestasi. Budaya perusahaan atau orang biasa bilang corporate culture memang sulit didefinisikan secara tegas dan sulit untuk diukur. Namun bila dirasakan oleh sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut, suatu perusahaan yang mempunyai budaya perusahaan yang kuat bahkan dapat dilihat atau diamati oleh peninjau dari luar perusahaan yang mengamati. Tentu pengamat tersebut akan merasakan suasana yang khas dan lain daripada yang lain di dalam perusahaan tersebut bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Bagaimana terbentuknya budaya perusahaan? Budaya perusahaan yang terbentuk banyak ditentukan oleh beberapa unsur, antara lain lingkungan usaha, lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi akan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut untuk mencapai keberhasilan. Antara lain adanya nilai-nilai value, merupakan konsep dasar dan keyakinan dari suatu organisasi. Yang kedua, panutan, keteladanan. Orang-orang yang menjadi panutan atau teladan karyawan lainnya karena keberhasilannya. Yang ketiga, upacara atau biasa disebut adanya ritual, acara-acara yang diselenggarakan oleh perusahaan dalam rangka memberikan penghargaan pada karyawannya. Yang keempat, network, jaringan komunikasi informal di dalam perusahaan yang dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai dari budaya perusahaan. Dalam proses pengembangannya, budaya perusahaan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan perusahaan atau corporate wisdom, gaya perusahaan, corporate style, dan jati diri perusahaan, corporate identify. Kebijakan-kebijakan perusahaan, corporate wisdom,
ditunjang oleh filosofi perusahaan atau serangkaian nilai-nilai yang menjelaskan bagaimana perusahaan dengan pelanggan, produk, atau pelayanannya, bagaimana karyawan berhubungan satu sama lain, sikap perilaku, termasuk gaya pakaian dan lain-lain, serta apa yang bisa memengaruhi semangat, keterampilan yang dimiliki, dan pengetahuan yang terakumulasi dalam perusahaan. Jati diri perusahaan, corporate identify, ditunjang oleh citra perusahaan, semboyan atau moto perusahaan, dan proyeksi perusahaan, atau apapun yang ditonjolkan oleh perusahaan. Sedangkan gaya perusahaan, corporate style, biasanya ditunjang oleh profil karyawan, pengembangan SDM, dan masyarakat perusahaan, corporate community, atau bagaimana penampilan perusahaan tersebut di lingkungan perusahaan lainnya. Budaya perusahaan perlu dipahami lebih baik, mengingat budaya perusahaan terlihat secara nyata dan dapat dirasakan sehingga dapat menjadi kebanggaan. Yang kedua, kinerja individu dan perusahaan, serta what business A tidak mungkin dapat dipahami dengan baik tanpa memperhatikan budaya perusahaan. Hal ini banyak kaitannya dengan pengembangan karir. Menurut Harris dan Moran dalam bukunya Managing Cultural Difference 1991, baru sejak dekade akhir 70-an atau awal 80-an, para eksekutif dan cendekiawan benar-benar memperhatikan faktor budaya perusahaan atau budaya organisasi yang ternyata memang berpengaruh terhadap perilaku, moral, atau semangat kerja dan produktivitas kerja. Bagaimana selanjutnya cara menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi? Filsafat pendiri organisasi merupakan sumber utama sebuah budaya organisasi. Artinya para pendiri organisasi secara tradisional mempunyai dampak yang penting dalam pembentukan budaya awal organisasi. Mereka memiliki visi dan misi mengenai bagaimana bentuk organisasi tersebut seharusnya. Begitu kata Robin 1990. Adapun tahap-tahapannya adalah sebagai berikut. Seseorang memiliki gagasan untuk mendirikan organisasi. Dia menggali dan mengarahkan sumber-sumber baik yang sepaham dan setujuan dengan mereka, biaya dan teknologi. Mereka meletakkan dasar organisasi berupa susunan organisasi dan tata kerja. Contoh bagaimana kita mengamati McDonald. Sejak dirintis tahun 1955 sampai dengan abad sekarang ini, pegawai McDonald seolah-olah masih diawasi dengan prinsip-prinsip dasar organisasinya. Misalnya soal komitmen terhadap kualitas pelayanan, soal kebersihan, soal nilai,
bagaimana peralatannya, dan sebagainya. Kita bisa lihat perusahaan yang lain pula sekarang lagi gencar-gencarnya atau lagi bersaingnya masuk kepada bisnis kita. Bagaimana roti Haulen masuk di negeri kita ini. Mereka juga punya budaya yang selalu ia tonjolkan dan ia kembangkan dan ia pertahankan. Demikian juga produk-produk yang lainnya sama mempertahankan budayanya masing-masing. Ada 3 kekuatan besar yang bisa mempertahankan budaya organisasi. Yang pertama, adanya seleksi untuk menentukan kriteria yang dianggap paling tepat untuk menjadi anggota organisasi. Artinya pada tahap seleksi ini kita sudah bisa menentukan siapa yang cocok, yang tepat untuk masuk dalam organisasi sesuai dengan budaya organisasi kita yang ada. Yang kedua, manajemen puncak. Artinya manajemen puncak ini menunjukkan pada perilaku dan tindakan dari para manajemen puncak akan berpengaruh terhadap budaya organisasi. Para pegawai, karyawan memperhatikan perilaku manajemen, di mana kejadian-kejadian yang diamati oleh para pegawai dalam kurun waktu tertentu dapat menetapkan norma-norma yang kemudian meresap ke bawah melalui organisasi. Adanya sosok leadership sebagai panutan dalam bertindak merupakan cara untuk mempertahankan budaya organisasi yang telah ada. Ada keteladanan. Yang ketiga, proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini penting karena merupakan langkah yang tepat untuk mempertahankan budaya organisasi, terutama sosialisasi yang ditujukan bagi anggota baru untuk menyesuaikan diri dengan budayanya. Para subscriber dan sahabat-sahabat saya, khususnya teman-teman mahasiswa, demikian yang bisa saya share pada blog perilaku organisasi bagian keempat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan sampai ketemu dengan vlog berikutnya. Sampai jumpa.